Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hain Al-Firdaus. Oke teman-teman, kita akan lanjut lagi pembahasan kitab kitab Minhajut Thulab dan keterangan sedikit dari kitab Fathul Wahhab. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai ke kajiannya, silakan bagi yang belum subscribe, silakan kalian pencet tombol subscribe yang ada di bawah video. Jangan lupa dipencet juga lonceng pemberitahuannya. Oke teman-teman. Dan yang akan kita baca kali ini adalah ini. Mana? Ini. Au bi aksihi. Ini yang Minhajut Thulab. Kita baca nanti ya ini yang ini dalamannya yang Fathul Wahhab ini karena sedikit kita baca. Kemudian ini, kemudian wa qada yauman in shoma samaniyata wa isrina yauman. Ya kita baca sampai inilah. Gampangannya kalau di matan itu kita baca sampai selesai gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Au bi aksihi ayyata wa qada yauman in shoma samaniyata wa isrina wala athara li ru'yatihi naharan. Au bi aksihi, atau sebalikan dari yang sebelumnya. Jadi sebelumnya kan kita bahas ada seseorang dari tempat dilihatnya hilal ya. Jadi di tempat misalkan dari Makassar ya, dari Makassar sudah terlihat hilal. Ternyata dari Makassar dia itu terbang menuju misalkan ke Belanda. Di Belanda itu misalkan hilal tanggal 1 Syawal ya. Di Makassar itu sudah terlihat tanggal 1 sudah terlihat hilal tanda tanggal 1 Syawal sudah dimulai pada malam itu. Ternyata sore harinya, misalkan sore harinya dia terbang menuju Belanda, dan di Belanda itu belum ada ketentuan untuk melaksanakan Idul Fitri atau belum terlihat hilal tanggal 1 Syawal, maka dia wajib ikut ketentuan yang ada di Belanda. Kemudian di sini musannaf menambahkan au bi aksi, atau kebalikan dari itu. Misalkan di Belanda ada seseorang dari Belanda, itu ternyata di Belanda itu belum terlihat hilal tanggal 1 Syawal, belum terlihat sama sekali. Kemudian dia terbang ke Indonesia. Ternyata di Indonesia itu sudah masuk tanggal 1 Syawal. Dia terbang dari Belanda misalkan siang hari, sampai di Indonesia itu malam hari. Sampai di Indonesia itu sudah takbiran semua masjid-masjid. Nah, maka dia ikut ketentuan yang ada di Indonesia. Seperti itu. Au bi aksi, atau kebalikan yang sebelumnya. Bi an safaro, karena dia melaksanakan safar minal ba'idi, dari tempat yang jauh, ila mahalli ru'yati, menuju tempat dilihatnya ru'yah. Ayada, maka dia melaksanakan Idul Fitri ma'ahum, bersama penduduk mahalli ru'yah. Sawaun, meskipun asoma samaniyata wa isrina, entah dia itu sudah puasa selama 28 hari, bi angkana ramadhana indahum nakison. Jadi bahwa qaidahu ma'hum. Jadi gampangannya, meskipun dia baru melaksanakan puasa selama 28 hari, otomatis kan kurang 1 ya. Karena kali Hijriah itu ya kalau enggak 29 atau 30, tapi yang paling banyak itu 29. Nah, otomatis kan kurang 1. Nah, meskipun kurang 1 hari, manakala dia sudah sampai di tempat dilihatnya hilal tanggal 1 Syawal, maka ya dia enggak perlu menambah satu hari untuk puasa Ramadan, ikut aja, ikut Idul Fitri, seperti itu. Fawaqqa'am idahu ma'ahu, maka idnya dia itu ma'ahum, bersama penduduk mahalli ru'yah. Tasi'a isrina min saumihi am soma tis'ata wa isrina bi angkana ramadhana taman indahum. Entah dia puasanya itu 28, sudah 28 hari, baru 28 hari, ataupun dia sudah melaksanakan puasa selama 29 hari. Ya pokoknya ikut ketentuan yang ada di tempat dia tuju, seperti itu. Wa qada yauman in shoma samaniyata wa isrina yauman. Nah, kemudian ini tadi kan contohnya misal
dia itu baru melaksanakan puasa selama 28 hari, otomatis kan kurang 1 hari. Nah, caranya bagaimana? Wa qadha yauman, dia wajib mengkodok 1 hari kekurangannya dia setelah tanggal 1 Syawal. Ya jadi ya setelah tanggal 1 Syawal itu sebaiknya langsung dikodok, sebaiknya kan seperti itu, ya kan? Dikodok 1 hari insama samania atau isrina, manakala dia baru melaksanakan puasa selama 28 hari. Li'anna syahra la yakunu kadzalik, karena dalam 1 bulan itu belum cukup, 28 hari itu belum cukup. Fa in shoma tis'ata wa isrina. Nah, kemudian jikalau dia sudah melaksanakan puasa selama 29 hari, fala qada'a, maka dia tidak perlu melaksanakan qada. Li anna syahra yakunu kadzalik, karena 1 bulan itu sudah cukup diisi dengan 29 hari. Seperti itu. Wala asara li ru'yatihi ay al-hilala nahar. Wala asara li ru'yatihi ay al-hilali naharan. Wala asara, dan tidak ada labet dan tidak ada bekas liru'yatihi untuk melihat hilal naharan pada waktu siang hari. Yang keterangan yang terakhir ini itu penjelasannya agak panjang. Silahkan kalian baca sendiri di kitab Fathul Wahabnya ya. Ini panjang keterangannya, dan di sini juga ada hadisnya. Innal ahillata ba'daha akbaru min ba'din fa idza ra'aitum al-hilala naharan fala taftiru. Ya, itu kalian bisa baca sendiri, dan wallahu a'lam bishawab. Jadi dari keterangan yang sebelumnya serta hari ini kita bisa belajar bahwa ketika kita melaksanakan puasa dan pada saat itu kita melaksanakan perjalanan ke tempat yang jauh, maka manakala kita sudah sampai di tempat safar, maka ya kita ikut ketentuan yang ada di tempat tujuan kita itu. Manakala tempat tujuan kita itu waktu puasanya itu masih lama, ya kita ya ikut ketentuan yang seperti itu. Dan manakala ketentuan di tempat sana itu puasanya itu sebentar lagi mau berbuka, ya alhamdulillah, maka kita ikut ketentuan yang seperti itu. Bahkan saya pernah dengar cerita Kiai Haji Hasyim Muzadiyah yang almarhum, yang Allah yarham, yang mantan ketua PBNU. Beliau itu pernah puasa itu kurang lebih itu 40 jam. Ya karena perjalanan dinas tadi. Jadi beliau terbang menuju ke barat. Ternyata di sana itu waktu buka puasanya masih lama. Jadi beliau ikut ketentuan yang ada di sana seperti itu. Dan mungkin yang kasus yang seperti itu akan capek ya menurut kita yang orang awam. Tetapi manakala kasus itu dibalik, kita terbang dari barat menuju ke timur sehingga perjalanan waktunya itu lebih cepat, maka itu mungkin akan menjadi kabar gembira bagi kita karena waktu buka puasanya itu lebih cepat. Ya kan seperti itu. Dan ya ketentuan fikihnya ya seperti itu yang bisa saya tangkap di kitab Fathul Wahab ini. Itu ya teman-teman. Dan sekian dulu, dan insya Allah untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas rukun-rukun puasa. Di sini rukun puasa ada 3 menurut kitab Minhajul Tulab yang disarai oleh kitab Fathul Wahab. Dan tetap pantengin terus channel Hainal Firdaus, dan insya Allah kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.